itu Dijawab kan kira-kira nyangkal nggak? Ini cuman itu wet kan news ini, wet news modus. sudah sedikit saya kan. Sebenarnya kan Modus ini. saya cari tahu secara kebenaran, benar atau tidak gitu. Itu Dijawab kan kira-kira nyangkal nggak? Ini cuman itu wet kan news ini, wet news modus. sudah sedikit saya kan. Sebenarnya kan Modus saya ini. cari tahu secara kebenaran, benar atau tidak gitu. Kalau Ya saya udah, rasa anggap Bapak benar ya, bertanya aja. apa yang saya lakukan? Bapak bertanya Jadi, aja. Ini ada nanti rekan-rekan yang apa yang perlu Bapak tanyakan, nanti yang di dari sini apa yang kebenciannya bisa aja udah jawab. nampak kok dari sini. Oke, saya Jangan buat pertanyaan baru nih. Bagaimana? siap-siap Ayo. pertanyaan Begini, apa? saya mau tanya begini. Hmm. Islam kan sudah lebih dulu dari agama Kristen. Itu saya akui karena penjelasan Bapak kan. Siapa Hmm. yang bilang? Nanti dulu saya luruskan. Islam lebih dulu Salah itu, daripada Kristen. salah. Salah itu. Ya, Saya nggak pernah mengklaim bahwa Islam lebih dulu Baru aja daripada dia Kristen. naik. Enggak. Jadi jangan Ah, seolah-olah memframing, jangan ya. Kita bicara baik-baik, bagus. Islam tidak lebih dulu daripada Kristen. Cuman Islam agama yang disempurnakan oleh Allah. Nah, pertanyaan aja apa? Silahkan mau bertanya apa? Udah nggak usah mikirin itu dulu. iya, maksudnya begini, saya mau bertanya. Ah, Hmm. Muslim itu, Islam itu ada di yang ada di sekarang kan ada negara Mesir, Mesir, Jangan Mesir ke itu, negara lain. Bapak saja yang di Indonesia sini. Mesir itu Jangan ke negara Muslim sana-sana. kan? Nanti kalau nggak sesuai dengan jawaban, nanti seolah-olah kami tidak bisa menjawab. Di Indonesia Iya, saja, jangan ke Mesir. begini Mesir, Israel, Ah, Mesir, dulu kan ada zamannya Musa. Waktu Musa Musa lebih bagus masih kita to the zamannya Musa itu point. Mesir Lebih itu bagus sudah kita to the point itu sudah daripada capek negara Mesir itu menghujat-hujat. sudah ada Islam, belum? Ya, Woi, to the point apa aja, woi. pertanyaannya yang Gimana jelas gimana apa tadi? pertanyaannya? Yang jelas Pak, pertanyaannya Pak. Yang jelas Pak, pertanyaannya Pak. Mesir itu sudah memeluk agama Islam apa belum pada zaman Musa? Ngapain nanya-nanya ke sana lagi? Aduh, Islam yang disebut Islam itu datangnya yang dijelaskan secara gamblang itu semenjak datangnya Rasulullah. Tapi Islam itu sebenarnya sudah dari zaman Adam. Mulai ada Itu loh. manusia di dunia ini. Iya, Paham nggak maksudnya kira-kira? Mesir sudah memeluk agama apa sudah memeluk paham Islam atau belum kira-kira? Ya jabur kitabnya Aduh, dulu, Pak. Taurat. Mesir itu dulu Nah, dikerajai oleh Raja Fir'aun yang hmm. dibebaskan budak-budaknya oleh Musa. Jadi jangan dulu ke Mesir, makanya aduh jauh banget Pak, ke Papua aja kejauhan. Bapak kan di ini di apa NTT kan, di NTB kan. Udah ngurusin aja yang di Indonesia, ngapain ke Mesir? Mau tanya apa sih sebenarnya Pak? Begini, sebentar ya. Enggak, ini Bapak ini mau bertanya tentang agama atau sejarah Pak? Dia mau bertanya, Sejarah. apakah penduduk Mesir dulu sudah Muslim? Ya, Itu pertanyaannya. Sebelum Islam itu ada, apakah penduduk Mesir itu sudah Muslim? Kalau dikatakan sudah sudah paham. Muslim, di zamannya Nabi Ismail alaihissalam sudah mengajarkan atau mengabarkan bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang esa. Jadi ajaran Nabi Ismail itu sudah ada, cuma tidak dituliskan di dalam sejarah manapun. Nah, kenapa? Kenapa Rasulullah itu diturunkan di tengah-tengah Bani Mesir? Karena pada awalnya Mesir itu juga, kalau menurut dari ceritanya, Ismail pernah menduduki Mesir, pernah mengajarkan tentang ilmu keislaman di situ. Saya rasa pernah namanya mereka mengakui Allah itu adalah Esa. Tapi terkait dengan kurun waktu yang cukup begitu lama, kurang lebih sekitar 2000 tahunan sebelum Masehi, ya, dengan zamannya Nabi Muhammad SAW, tentu saja orang-orang di zaman itu sudah tidak mengenal lagi namanya Tuhan, karena peradaban mereka sudah canggih menurut mereka pada saat itu. Nah, sedangkan Fir'aun aja salah satu manusia juga yang dituhankan oleh orang-orang Mesir terdahulu. Tuh Pak.
Jadi kenapa sekali lagi kenapa Rasulullah itu diutus? Karena memang umat Mesir, umat Arab, orang-orang Arab itu sudah tidak mengenalnya, sudah tidak mengenal Allah, maka dikatakan jahil. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Yesus diutus di tengah-tengah Bani Israel karena mereka sudah mengalami namanya fase-fase kejahilan di mana mereka tidak mengenal Tuhan, yang dimana juga di dalam Bible Bapak, janganlah kau membuat patung-patung lain, membuat patung-patung untuk sesembahanmu, jangan ada ilah-ilah lain. Itu menurut Bible Bapak sendiri. Di zaman dahulu itu, zamannya Musa itu pernah sukses menjabarkan bahwa bagaimana risalah Allah itu, risalah Tuhannya Musa itu, ya, bagaimana Tuhannya Musa itu sudah dijabarkan, sudah diberitakan kepada Nabi Musa alaihissalam, gitu Pak. Makanya Nabi Yesus itu turun di tengah-tengah Bani Israel karena mereka jahil, mereka tidak mengenal Tuhannya, mereka tidak mengenal Tuhannya lagi. Banyak itu yang zamannya Nabi Musa itu yang diselamatkan pada saat dibelahnya laut itu. Setelah itu mereka pada murtad semua, ada lari semua dari ajaran Nabi Musa alaihissalam atau ajaran Taurat, Pak. Gitu, gitu. Bapak. Ya, itu yang ya saya maksudnya begitu, penjelasan seperti itu kan. Bukan Iya, bermaksud iya, untuk yang iya. tidak Jadi beginilah Pak, berdebat. singkat kata, Tuhan itu hanya satu, Pak. Nah, Tuhan itu hanya satu. Terus kita cek kalau mana Tuhan yang mana yang benar. Apakah Tuhannya Musa di menurut Bible, apakah Tuhannya Musa menurut Al-Quran. Bapak cek dulu kebenaran Bapak di Bible. Apakah itu benar firman Tuhan? Ternyata firman Tuhan Bapak yang ada di Bible itu, Bapak klaim itu sebagai firman Tuhan, banyak kesalahan-kesalahan fatal di situ. Contoh, banyak ayat-ayat dari transkrip yang tidak ada, ya, bahasa aslinya, atau ayat-ayat aslinya yang ditulis di zaman-zaman orang terdahulu malah ditulis di LAI, ditulis di Bible Bapak ini sekarang, diterjemahkan oleh LAI. Dari mana dasarnya, Pak? Acuannya tidak ada, malah terjemahannya itu muncul. Markus 16 itu salah satunya, Pak. Itu salah satunya. Terus katanya Musa itu menuliskan kitab namanya Perjanjian Lama. Ternyata di Keluaran 5 Musa mati. Apa mungkin orang mati bisa menulis kitab? Gitu. Nah, dikatakan juga di situ Bible Bapak itu terkandung dengan ayat-ayat yang dikatakan mengandung unsur pornografi. Apakah pantas Tuhan berfirman seperti itu? Tidak pantas, Pak. Berarti itu adalah tangannya manusia. Dikatakan lagi di dalam Yohanes 5:39, ya, di situ Yesus mengecam orang-orang yang menulis kitab itu yang berdasarkan atas penelitian dia sendiri, yaitu di surat Lukas, Pak, di Injil Lukas nomor 1 sampai nomor 3. Itu harus Bapak cek kebenarannya. Bapak jangan cari pembenaran di antara dua kitab ini. Bapak harus mencari kebenaran kalau Bapak memang mau menuju ke Tuhan yang benar. Silakan, Pak. Jelas ya. Ya, habis pertanyaan nanti ya. Nah, kalau memang habis pertanyaan Bapak, maka saya sedikit menjelaskan kepada Bapak ya, Pak ya. Semua nabi dan rasul Ya. sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia itu mengajarkan tauhid, Pak. Mengajarkan tauhid, mengajarkan bahwa percaya kepada hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Nah, mau tahu tauhidnya Nabi Musa, Pak? Sabar Pak. Tauhid itu apa sebenarnya, Pak? Tauhid itu percaya bahwa Allah itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu, Allah. Tidak ada yang lain. Oh ya. Ya. Nah, semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengajarkan tauhid, maka jangan dikatakan Islam itu datang Nabi Muhammad itu membawa agama Islam, tidak. Nah, Islam itu memang sudah ada. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Islam menyempurnakan agama sebelumnya. Nah, semua nabi dan rasul itu mengajarkan tauhid, termasuk Nabi Musa, Daud, Sulaiman, Yesaya, termasuk Yesus juga mengajarkan tauhid. Semua mengajarkan tauhid. Datanya ada, kalau memang Bapak mau tahu tauhidnya Nabi Musa bagaimana, tauhidnya Nabi Daud bagaimana, tauhidnya Nabi Sulaiman bagaimana, Yesaya bagaimana, Yesus bagaimana, semua sama mengajarkan, nggak ada yang mengajarkan yang berbeda. Nah, yang membedakan itu manusianya. Ya, jadi Ya. setelah dari mulai
Abraham ya, dari Abraham sampai ke Yesus itu semua mengajarkan eh, ketauhidan Tuhan satu, bukan ilah-ilah yang lain atau patung atau sesembahan lain. Itu tidak, semua mengajarkan satu. Nah, setelah Yesus mati ya, mati di dihukum oleh tentara Romawi, itu di situ tidak ada konsep yang namanya penebusan, Pak. Jadi setelah Yesus mati beberapa tahun, 70 tahun kalau nggak salah, baru ada deklarasi tentang kerasulan Paulus. Nah, Kristen ini yang diikuti Paulus sebenarnya, Pak. Karena ayat-ayat Bibelnya itu perjanjian baru. Apakah Yesus mengajarkan perjanjian baru? Tidak, Pak. Ini yang jadi harus Anda Bapak renungkan ya, bahwa kitab itu datangnya dari mana, bukan dari agama langit. Nah, ini Oke. Oke. silakan dilanjut. Sedikit dari saya. Bang Blank, silakan buka data, Bang. Orang dia turun. Ya, ada. Silakan buka data, Bang. Libra Bang bisa, Blank. Bang Libra. Nggak bisa on cam saya bang. Tapi untuk buka data boleh bisa. Oh, nggak apa-apa, bacain aja data. Boleh, Silakan, apa itu? silakan dari Al-Qur'an dulu di surat As-Saff ayat ke-6. Sebentar pak. As-Saff Itu ayat tentang ke-6 Adam. tentang Rasulullah SAW. Surat As-Saff Ayat ayat ke-6. 6. ayat 6. Dibaca pelan-pelan, Bang. Ya bentar, Bang surat Libra. As-Saff ayat ke-6 ya. Bentar ya pak. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan As-Saff, hiasan Bang. bukan. Oh, 61. Sera, 61. Sera, GG mau naik, Sera. Bang Sera, GG mau naik. Berapa itu? Gimana? GG. Biar menunjukin Sebentar, data. sebentar pak. Oh, yang ini bang ya? Apa yang ada di langit dan apa yang ada di Suruh bumi naikin bertasbih GG. kepada Allah dan dialah. Bukan. As-Saff, Oh, bukan. Saff ayat ke surat As-Saff. ke-61. As-Saff ayat 61. Ayat 6. Oh, ayat 6. As-Saff. Oke, sebentar. Lambat pula loadingnya ini. Ini nih. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata itu, Pak. Halo? Loh, Iya. ada suara? Iya. Ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang. Stop. Taurat ya. Taurat udah ya. Taurat di perjanjian lama ya. Lanjut. Kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang pada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Oke. Silakan Bang dibuka Ulangan 18 nomor 18, yaitu itu tulisan Musa. Silakan Bang. Sudah tertulis di Al-Qur'an bahwasannya di Taurat itu ada kabar gembira tentang kedatangan Rasul yang itu bernama Ahmad, yang disebut dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangan nomor 18 Bang. Ulangan 18 nomor 18. Ya, sebentar. Ulangan. Ulangan 18. Ulangan 18 ya. Iya Bang ya. Siapa itu? Pak Seran ya? Pak Sera itu.
Nah, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Itu Ulangan 18:18. Itu nubuatan tentang Nabi Muhammad itu kalau salah saya itu. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Saudara mereka, saudaranya Musa siapa? Yaitu Yakub dan Ismail. Seperti engkau ini katanya. Seperti engkau ini berarti dikatakan seperti Musa, yaitu seorang nabi. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Nah, Rasulullah itu disampaikan dengan secara oral wahyunya. Disampaikan dengan secara oral, bukan kitab itu atau buku itu yang gedebuk diberikan oleh baginda Muhammad SAW. Secara hafalan berarti ya. Secara hafalan. Dan ia mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya. Lalu di 19-nya, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban. Nah, kalau ini dikatakan ini adalah nubuatannya Yesus, maka jelas berarti Yesus itu bukan Tuhan, ya. Karena orang yang tidak mendengarkan segala firman yang akan diucapkan oleh nabi itu, ya. Nabi itu kalau ini kepada Yesus berarti Yesus itu adalah nabi atau utusan. Demi namaku dan padanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya. Ini tadi sesuai dengan di As-Saff Al-Quran tadi ayat ke-6 bahwasannya di perjanjian lama dituliskan ada seorang nabi yang akan kubangkitkan. Oke ya, silakan dibuka Bang. Yohanes 16 nomor 12 sampai 15 Bang. Yohanes, sebentar Bang. Yohanes 16 16 ayat 12 sampai 15. 12 sampai 15. Yohanes. Sebentar. Agak lemot nih. Yohanes. Berapa tadi, Bang? Yohanes 16 16 nomor 12 sampai 15. 15. Yohanes 12. Oke, masih banyak yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Stop Oke. Bang, stop. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apa itu? Sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, karena Salam, gimana Bu? Enggak apa-apa maksudnya ya. Sebang, sebentar Bang ya, saya lagi ada kerjaan pula nih. Bentar Bang ya, saya mute dulu. ya, Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Ya. Yesus itu Pak Anton berpuasa 40 hari 40 malam. Silakan buka di Matius 4. Lalu itu yang tidak bisa kalian menanggungnya, ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya karena belum disempurnakan, Pak. Karena seluruh umat manusia masih tidak sanggup menjalankan hukum Taurat. Dengar Pak ya. Artinya di sini masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Dalam arti Yesus ini membawa hukum Taurat, ya, membawa hukum Taurat. Dia tidak membawa ajaran baru. Dia katanya menggenapi hukum Taurat. Ya, karena di Matius 15 itu dikatakan satu yota pun tidak akan hilang hukum Taurat di muka bumi ini sampai hancur, kan begitu. Lalu di 13-nya, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini bukan Roh Kudus yang diklaim oleh orang-orang Kristen. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, dalam cerita hal-hal yang akan datang sudah jelas Pak tentang kiamat diceritakan oleh baginda Muhammad SAW. Tanda-tandanya bagaimana, ya, bagaimana zaman ini nanti Rasulullah sudah mengetahuinya. Terus tentang yang ada namanya di Al-Quran itu banyak fenomena-fenomena alam
yang sudah diturunkan oleh baginda Muhammad 1400 tahun yang lalu itu ditemukan oleh para ilmuwan di sekitar abad 18 hingga abad sekarang ini, Pak. Terbukti ada sungai di dasar laut. Ya, kapan Rasulullah pernah menyelam, tapi itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dua buah lautan tidak menyatu. Ya, dua lautan tidak menyatu airnya. Udah ada api di dasar laut. Yang namanya api, Pak, yang namanya api itu terkena dengan air aja itu pasti padam. Ini api ini tidak mati, Pak. Itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Inilah yang dikatakan bahwasanya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itulah dia, Pak. Ya. Terus yang ke-14-nya, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dan daripadaku. Memang benar, Pak. Rasulullah itu memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Seluruh nabi itu dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hujatan di situ, Pak. Daud juga dimuliakan, Abraham juga dimuliakan, Musa, Harun dan sebagainya yang ada di Bible Bapak itu. Tapi di Bible Bapak malah nabi-nabi yang saya sebutkan tadi semuanya dihinakan, Pak. Daud contohnya mengambil istri orang, ya. Lalu Lut disetubuhi oleh anaknya, diperkosa oleh anaknya. Abraham menjual istrinya dengan Firaun. Nah itu, Pak, berarti nabi tersebut tidak dimuliakan, Pak. Nah Rasulullah malah memuliakan nabi-nabinya, nabi-nabi sebelum dia, Pak. Rasulullah jelas, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu dan apa yang diterimanya daripadaku. Nah, memuliakan Yesus dalam arti kata Rasulullah diberikan info kepada Allah bahwasanya Yesus itu tidak mati, tidak dihinakan, Pak. Nah, bedanya di Kristen ini, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ini dihinakan, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara didoktrin atau dogma Yesus, dengan kematian Yesus, sehingga dosa seluruh umat manusia yang bagi yang mengimaninya sebagai Tuhan, maka dosanya terampuni. Tapi itu semua gagal, Pak. Buktinya masih ada istilah pertobatan, dan buktinya masih ada juga orang-orang yang bersalah itu dicampakkan ke neraka. Di mana keselamatannya, Bapak? Itu, Pak. Sekian dari saya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, di situ kan udah jelas, Pak, nubuatan tentang Nabi Muhammad di dalam Alkitab Bapak itu, Pak. Kalau menurut Bapak itu bukan nubuatan kepada Nabi Muhammad, maka nabi manakah yang dimaksud dalam ayat tersebut? Yang diulangan tadi aja, ulangan 18 tadi. Ya, ulangan 18 itu, Pak. Kalau Itu memang komparasi 18 ya. ya ulangan 18 itu komparasinya tuh ada di Matius 21 ayat 42 sampai 43. Mau saya bacakan, Pak? Biar lebih jelas. ya, Ya, boleh ya. Nah, di Matius 21 ayat yang 40 kata Yesus kepada mereka, "Belum pernah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuat oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Kemudian yang 43 ya, "Sebab aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil alih daripadamu Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Nah, setelah diambil kerajaan Allah dari bangsa Israel, diserahkan ke bangsa mana menurut Bapak? Karena di situ ada bangsa yang besar, pada itu ada dua Satu-satu bangsa. ayat dulu, Bang. Satu-satu ayat Ya. dulu, Bang. Batu penjuru itu batu apa? Batu penjuru itu batu apa? Ka'bah itu, Pak. Jadi Ka'bah itu adalah berbentuk segi empat. Setiap sudut itu adalah ada penjurunya, Pak. Ya, dikatakan sudut Yaman, sudut Syam, sudut apa lagi? Aku lupa itu. Itulah, Pak, penjuru tadi. Yaman, Syam, ada 4 lagi. Ada yang mengarah ke Asia. Nah, yang mengarah ke Asia itu termasuk ke arah kita ini adalah batu, di mana batu itu yang ada Hajar Aswadnya, Pak. Nah, kemudian Pak, itu yang di 43-nya kan itu ditulis, "Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Nah, Bangsa Mesir itu, Pak. Bangsa Mesir. bangsa Mesir. Di situ ada dua bangsa yang besar pada saat itu, dari Bani Abraham, yaitu Bani Israel dan Bani Ismail. Ya, sementara kalau Paulus membawa ajaran Kristen dari Yunani, itu tidak ada sambungannya, Pak, tidak ada sanadnya, tidak sampai ke situ. Karena
karena ya si Paulus ini bukan dari bangsa Arab, bukan dari keturunan Ismail, dia dari Tarsus Pak, Turki, ya itu Pak. Gitu kalau mau memahami ayat-ayat itu Pak. Kembali ke batu tadi, Pak. Gimana? Batu tadi kan yang dibuang itu kan batu ya, batu apa tuh Adham yang sekarang nih Kak? Batu, maksudnya batu yang dibuang tadi itu dalam pemahaman Kristen itu Yesus yang tidak diterima Pak, kalau dalam pemahaman Kristen itu Oh, yang kalau saya tahu. memang Iya, tapi dibaca ayat selanjutnya Pak, dibaca ayat selanjutnya, di ayat 2143 tadi. di ayat selanjutnya itu kan kerajaan Allah akan diambil kepadamu Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, menurut Bapak bangsa mana setelah diambil dari Israel itu bangsa mana yang diberikan kerajaan Allah? Iya, kalau sementara pemahaman saya kan semua bangsa yang mengikuti Yesus Kristus itu yang bangsa itu tuh yang dimaksudkan. Tapi Ini kalau Pak, dari dua bangsa besar yang keluar dari benih Abraham itu Bani Israel dan Bani Ismail. Cuma dua bangsa besar itu Pak, Bani Israel dan Bani Ismail. Nah kemudian di situ kan kerajaan Allah akan diambil dari Bani Israel, maka diserahkan kepada siapa bangsa besar itu? Perlu diketahui bahwa Ismail itu yang larinya ke Rasulullah sanatnya. Kalau Israel ya itu termasuk Yesus begitu. Nah ini pilihan Anda kemana, ini bangsa besar yang setelah Israel yang mana, itu sama-sama dari Bani Abraham. ya kalau ya saya puas sih dengan penjelasan itu. Ya, maksudnya gini Pak, kalau memang Bapak oke lah Bapak tidak mengarahkan ke bangsa Ismail kan, ke bangsa mana dan kemudian siapa nabinya? Kalau Bapak bilang ke bangsa Amerika, siapa nabinya di Amerika? Atau bangsa Cina, bangsa besar. Nah, siapa nabinya di Cina? Setelah Itu Nabi kalau memang Isa. itu kalau ke bangsa Arab ya mau bagaimana, tinggal aku ya. Ya itu dia karena di Yang sini kan penting jelas ini itu dua kebenaran. bangsa besar itu bangsa Israel dan Bani Israel dan Bani Ismail. Maka setelah diambil dari Bani Israel maka diserahkan ke Bani Ismail, maka sanadnya turun kepada Rasulullah. Kan begitu, Pak. Oke. Saya Baca paham, lagi kayak Pak, Kejadian 18 nomor 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Nah, siapa di sini yang memberkati Nabi Abraham atau Ibrahim? Umat Muslim Pak. Kami di dalam sholat Pak, di 5 waktu Pak dalam satu hari. Dan kami itu mengucapkan itu sebanyak 5 kali, ya. Dengan bacaannya seperti apa? Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, ya, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Barakta ini artinya memberkati Pak, dari kata berkat, dari kata Allahumma barakta ini. sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu juga tiap hari di sholat dibaca itu. Berarti kan kita selalu mendoakan. Untuk lebih jelas lagi Pak, Bapak baca Ulangan 34 ayat 10. Nah, di situ dikatakan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Itu ada di Ulangan 34 ayat 10. Kalau Bapak bilang Nabi itu siapa? Paulus, nah itu udah mematahkan ayat itu, Pak. ya, Paulus kan bukan nabi. Tapi kan orang Kristen mempercayai bahwa Paulus itu kan rasul, Pak. Rasul itu Pak, Rasul itu mencakup tugas Nabi Pak.
Rasul itu mencakup tugas-tugas para nabi. Dalam arti kata, tugas nabi itu, apa yang dikerjakan Rasul itu sama dengan dikerjakan para nabi. Itu Pak. Yang jadi perbedaannya, Rasul ini ya diberikan mujizat Pak. Nah, mujizat ini sangat istimewa. Contoh, Nabi Musa itu dikatakan nabi dan rasul, dia bisa membelah lautan. Nah, yang kedua, Daud, ya Pak ya. Daud ini diberikan kitab Zabur. Begitu juga Musa tadi diberikan kitab Torah. Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Yesus itu diberikan kitab Injil. Nah, mujizatnya apa diberikan oleh Allah, oleh Tuhannya Yesus, yaitu bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati. Di Al-Quran juga dijelaskan Pak, di surah Al-Imran. Pak, selamat siang, Pak. Pak, permisi Pak, saya minta ini turun dulu, saya mau ada. Oke, ya. Silakan Boleh, dibaca-baca boleh, pikul Pak. Pak lagi ya. Terima kasih banyak Pak. Yuk. Selamat siang Pak. Selamat sore, ya siang. Siang Pak. Ini sudah mau belajar kayaknya orang ini, nggak kayak kemarin kan. Ya, banyak bagus. bantahan. Pak. Ini Iya, ada kalau kemajuan. dia mau berlanjut sih sebenarnya Pak sampai ke Paulus kita terangkan itu kan berjalan terus itu ceritanya itu. Berlanjut Cuman ya. kalau sampai Paulus mati nggak nyambung sanatnya. Makanya enggak maksudnya sampai ke Paulus itu kan kalau mereka mengatakan bahwa Paulus itu rasul kan di situ nanti baru dijelas gitu siapa sih sebenarnya Paulus itu, penyesat Iya, kah atau bagaimana? Kita jelaskan dari Matius 15:23. Dari situ, Ya. siapa nabi palsu? Matius 21 sampai 23 itu jelas. Perikopnya kan tentang nabi palsu di situ. Nah, ini pas banget. Itu di Matius 7:15 juga tuh waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya lagi di kantor makanya agak terputus-putus nih kalau datang tamu. Iya. Sesuai. Iya. Dari tadi ini Bang Bilinar Limar apa siapa ini? Bang Osnya tidur gimana mau dinaikin? Belum Halo. siapa silahkan. Halo. Halo, Halo Bang Bilinar. Ya, Ya, ada yang bisa dibantu? ya. Dari tadi menyimak pembicaraan kita dan mudah-mudahan saya dapat hidayah ya. Amin, Bang. Amin ya Allah. Iya, Ada yang mau ditanyakan, Bang? iya, saya mau bertanya ya, bukan masalah Alkitab. Ya. Ya, kalau Alkitab saya tidak akan tanya sama Anda semua bahwa di sini karena tidak berkompeten ya untuk menerangkan Alkitab itu karena tidak diimani kan begitu Pak ya. Mohon maaf ya. Tapi mau bertanya tentang Alkitab juga nggak ada masalah, Pak. Enggak, tidak akan mau bertanya tentang Alkitab. Iya kan? Nah itu Alkitab kan terbuka Pak, itu memang terbuka, tidak ada yang ditutupi. Nabi berbuat dosa tetap dibuka. Semua Pak. Iya, sekarang masalahnya anak orang. Jadi ini kerjaan Paulus. Itu Iya. aja masalahnya, Pak. Iya, jadi saya Jadi kerasulan Yesus itulah diambil alih sama dia. Aku jadi rasul, kau jadi Tuhan aja begitu. ya itu Itulah kan penyebabnya. silakan. Enggak, karena tadi Anda bilang saya tidak bertanya Alkitab karena tidak berkompeten untuk menjelaskan karena tidak mengimani. Tidak begitu, Pak. Kitab Taurat, Zabur, Injil kami mengimani, tapi kami tidak mengikuti ajarannya karena sudah disempurnakan oleh Rasulullah. Karena itu bagian dari keimanan kami. Karena kami dijelaskan bahwa harus mengimani Allah, adanya Allah, harus mengimani para nabi dan para kitabnya, termasuk kitab Zabur, Taurat itu. Bukan berarti tidak mengimani ya, saya luruskan dulu. Makanya kalau
kami bisa menjawabnya dengan kitab Taurat atau Zabur, itu saya juga bisa punya kewajiban. Yang tidak punya kewajiban justru yang tidak mempunyai tidak mengimani kitab itu karena hanya mencontek saja. Itu masalahnya gitu loh. Oke, di dalam Quran di mana Bang kesempurnaannya? Coba Bang tunjukkan. Saya, Loh, Quran sudah final, nggak ada masalah dengan Quran. Quran tidak pernah direvisi, tidak pernah berubah-ubah tiap tahunnya. Bagaimana Nggak ada dengan kitab kitab lain Anda? lagi datang. Nabi penutup. Quran itu sudah sempurna, Bang. Tapi kalau memang Abang menemukan ketidaksempurnaannya, tolong coba dijelaskan di mana. Ya biar bisa kami jelaskan kan begitu. Kalau pertanyaan Bapak seperti itu ya kami jawabnya tidak ada yang cacat di Al-Quran itu, semua sudah sempurna. Kitab Ali Imran itu dikatakan kamu harus mengimani dan mempercayai kitab-kitab yang terdahulu. Apakah itu disuruh untuk menjadi kitab yang sempurna? Nah, kan? Maksud kamu Zabur, yang gimana itu? Zabur, Taurat, Injil, udah. Nah, sekarang jadi Al-Quran. Sempurna kan? Maaf ya, saya bisa sambung tadi. Saya naik ke sini hanya mau bertanya saja. Iya. Saya katakan tadi dari awal, mudah-mudahan saya dapat hidayah. Kan begitu ya. Iya Pak, lanjut Pak, lanjut Pak. Dari hatinya. Saya lanjut dulu ya. Bisa Pak ya? Boleh Pak, boleh Pak. Kan. Iya, di dalam Al-Quran kan pertanyaan saya begitu Pak Sintel. Samakah Tuhan Musa, sekali lagi, samakah dengan Tuhannya Musa yang disembah Musa dengan Tuhan yang disembah oleh Islam? Di mana samanya? Coba diterangkan. Dan sebelum Bapak bertanya, menjawab, Musa, Tuhannya Musa, boleh didengar suaranya, boleh dia berbicara langsung, sementara Muhammad tidak bisa dia berbicara langsung dengan Tuhan, harus melalui Jibril. Nah, seperti itu. Bisakah Bapak jelaskan itu? Mau saya bacakan Nabi ada 25 yang wajib diimani atau diketahui oleh umat Islam. Mau? Nah, pertanyaan saya itu aja, Pak. Ya, ini semua Nabi, ini Tuhannya sama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhannya sekalian Jadi alam. Bang Merat, Bukan hanya Musa. ketika Allah menurunkan firman kepada Rasulnya itu melalui dengan bahasa kaumnya. Kaum Ibrani atau kaum Israel itu berbahasa Ibrani, tidak berbahasa Arab. Nah, di sana dikatakan Elohim, kalau di Arab itu Allah. Kan begitu. Itu artinya sesuai dengan bahasa kaumnya. Biar mengetahui, contoh misal saya di tanah Batak, tanah Batak yang mungkin bahasanya beda dengan Jawa, itu pasti berbeda. Sana kalau nggak dikasih tahu dulu nggak mungkin karena bahasanya beda. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya apa tadi? Ketika Musa bisa berbicara dengan Tuhannya, Allah atau melalui apa? Dia melalui media. Ada suara di balik pohon, kan begitu. Berarti ada media. Anda paham nggak media itu? Tidak jumpa langsung gitu loh. Nah, tidak bisa jumpa langsung. Karena ketika Musa, saya sudah mendapatkan kitab dalam ibaratnya kan waktu mendapat kitab itu kan di Gunung Tursina ya, kalau nggak salah. Nah itu Iya betul. Iya kan, 40 hari 40 malam dia berpuasa mendapatkan kitab dan dia berkata, aku ingin bertemu, jika memang berkenan, aku ingin melihat, ibaratnya melihat engkau kan. Nah kalau aku bisa berhadapan denganmu, tidak mungkin memakai media yang lain kan. Lihat saja gunung di sebelahmu bisa meleleh jika aku menapakkan diriku di gunung itu. Nah akhirnya kan tidak terjadi, terlihat. Nah kemudian Rasulullah melalui medianya yaitu malaikat Jibril. Kira-kira sama nggak melalui media, walaupun beda cara medianya, sama kan? Ada media di situ.
Jadi bukan berarti Musa di sana bertemu dengan Allah, mana? Apakah ada penjelasan Musa bertemu dengan Allah? Kan tidak. Gitu loh. Udah, silakan dilanjut Bang Selawat Cinta. Oke, begini Pak. Sekarang harus kita cek dulu kebenaran Bible tersebut, ya. Kalau seandainya Tuhan itu bertemu dengan Musa secara langsung dan berbicara secara langsung, berarti udah gugur Pak di Yohanes 5:37. Suaranya saja tidak bisa kamu dengar, apalagi melihat rupanya. Itu gugur Pak. Nah berarti kalau seandainya Musa bisa berbicara dengan Tuhannya dan berhadapan langsung dengan Musa, ya, maka terjadilah kontradiksi di dalam Bible Bapak. Bukankah begitu? Coba kita cek kebenaran Bible Bapak itu. Apakah yang menulis Musa atau tidak? Di Keluaran 3:4, ya. Di situ dikatakan bahwasannya ya di kitab perjanjian, di kitab perjanjian, di situ dikatakan yang menulis itu adalah Musa itu sendiri. Lalu di Ulangan 34 nomor 1 hingga nomor 5, di situ tertulis bahwasannya diceritakan bahwasannya kematian Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana orang mati bisa menulis kitab, sementara wahyu yang diturunkan itu adalah kepada Musa. Torah itu diturunkan kepada Musa. Perintah-perintah itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dia bisa menceritakan kematiannya? Gitu. Kalau seandainya ada yang mengklaim bahwasanya selain Nabi Musa ada yang mengklaim menulis kitab Torah, kapan Nabi Musa mengkonfirmasi bahwasanya bukan saja aku yang menuliskannya, tetapi juga sahabat-sahabatku atau pengikut-pengikutku. Kapan Musa mengklaim bahwasanya itu dituliskan bukan hanya aku saja yang menuliskan, tetapi kepada sahabat dan pengikut-pengikutku. Di mana Pak? Silakan Bapak buka di Ulangan 34 nomor 1 sampai 5. Orang mati bisa menulis Bible, orang mati bisa menulis kitab. Silakan Bapak. Itu harus dicermati dulu Pak, terlebih dahulu. Dikatakan di Kejadian 33 nomor 11, Musa berhadapan langsung dengan Tuhannya. Di situ Pak, itu yang buat kita bingung. Sementara di Yohanes 5:37, apa kata Yesus? Ya, apa kata Yesus? Tuhan, suaranya tidak akan kamu bisa mendengarnya, apalagi melihat rupanya. Rasulullah SAW diberikan anugerah oleh Allah dalam perjalanan 1 hari 1 malaman, ya, perjalanan Isra Mi'raj, yang itu yaitu dengan dikatakan di situ bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang sangat spesial. Nah, perintahnya itu di situ adalah sholat, Pak. Tapi Allah itu tidak menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Pada saat Rasulullah selesai menjalankan itu, ditanyalah oleh Siti Aisyah radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah?" "Tidak ya Aisyah istriku, tidak." "Kenapa ya Rasulullah? Kenapa Allah tidak menampakkan wujudnya kepadamu?" "Tidak, Allah itu jauh di atas cahaya. Tidak bisa dilihat, jauh di atas cahaya. Ada cahaya lagi di atas cahaya itu gitu. Tidak bisa terlihat." Itu Rasulullah itu perjalanan Isra Mi'raj. Itu perintahnya apa? Sholat di situ. Kalau yang lain suruh puasa, suruh bersedekah, apapun yang diperintahkan oleh Allah itu turun ayat. Nah, Isra Mi'raj ini spesial, perintah sholat, Pak. Perintah sholat, ya. Rasulullah sudah melakukan perjalanan ke langit, Pak, sampai Sidratul Muntaha. Tetapi Rasulullah tidak bisa bertemu dengan Allah, gitu. Tambah. Silakan Pak Sera. Gitu dah. Saya mau nambah lagi. Terus. Sini, saya tambah sedikit Pak ya. Kalau Bapak bertanya tadi Tuhannya Musa itu sama. Nah, ini saya jelaskan. Allah itu adalah Tuhan bagi semesta alam, Pak. Jadi siapapun nabinya, siapapun rasulnya, semua Tuhannya cuma satu, itu Allah. Itu ada di Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Jelas di situ Pak kan. Kemudian di Yeremia 23 ayat 36, tetapi sabda yang diberikan oleh Tuhan janganlah kamu sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita.
jelas di situ, Pak. Kemudian ada lagi, kalau mau kita baca dulu, ada dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Kemudian di Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja itu baik, tetapi setan pun juga percaya akan hal itu. Nah, di situ semua menjelaskan bahwa dari Nabi Musa, dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk Isa, termasuk Nabi Muhammad mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, Pak, Allah. Jadi kalau Bapak bertanya Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Nabi Isa dengan Tuhannya Nabi Muhammad, ya sama, Tuhannya tetap itu juga, nggak ada yang lain, Pak. Terus. Lanjut, Pak, lanjut. Oke, di Ulangan 43 nomor 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi Allah yang dibentuk. Lalu Iya, Pak. di bilangan 23 nomor 19, di situ juga dikatakan Tuhan itu bukan manusia, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak, sudah saya tangkap. Ada 70 ini ya orang yang mendengar kita. Ya, masalahnya, iya kan, Tuhannya Muslim tidak berwujud, tidak bisa diamalkan, kan begitu. Sementara Tuhannya Musa itu berwujud. Jadi, Dari mana Bapak dapat kalau Tuhannya Musa itu berwujud? Adakah dalilnya, Pak? Bisa, Pak? Hah? Bicara kepada Allah, berbicara kepada Musa, ya, berupa wujud pohon. Sementara kalian mengatakan Tuhan itu tidak berwujud. Tadi sudah Pak, dijelaskan. tadi sudah dijelaskan, Pak. Pohon itu media. Sekarang gini, kalau Bapak berbicara melalui telepon, apakah telepon itu Bapak? Itu hanya media, Pak. Lo kabur. Ini satu lagi nih hotelnya nih. Memang blunder deh itu. Dia pura-pura mau mencari hidayah, Iya, padahal sebenarnya mau modus. menjebak. Cuman jebakan dia udah kita tahu duluan. Modus onten-onten. Sudah dibilang melalui media, Namanya di balik iblis. pohon ada suara, itu kan media Signalnya saja. signalnya terputus mungkin. Memang blunder, dia sering naik di komal-komal Islam cuman mau bertanya, mau menjebak sebenarnya pertanyaannya, tapi dia tidak bisa menjebak, malah dia yang terjebak. Sok jago. Sudah namanya sok jago itu. Ini dari hati juga putus-putus suaranya. Kalau mau dialog silahkan, tapi ini dibenerin dulu. Nah, tadi sinyalnya. saya mau minta keterangan di mana kesempurnaan kitab Quran. Seperti apa penjabarannya? Seperti apa kesempurnaannya? Nah, gini Bang, ketika kami diajarkan untuk berpuasa sesuai dengan kapasitas manusia atau umat Rasulullah 30 hari di bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan Yesus puasa 40 hari 40 malam? Mate kalau diikuti. Sempurna nggak kira-kira? Ya kan? Nggak sempurna itu. Sholat, Pak. Itu semua para nabi itu sholat. Ada yang sholat isya, ada yang sholat subuh, ada yang sholat duhur. Semua nabi itu berbeda-beda, makanya disempurnakan menjadi satu. Sholatnya satu hari ada duhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Disempurnakan. Ketika mereka orang-orang zaman dulu ya, dalam hal apa saja itulah, pokoknya kalau saya cerita itu banyak sekali tentang kesempurnaan Al-Quran. Final nggak ada perubahan di dalam Al-Quran. Nah, sementara di kitab-kitab mereka kenapa tiap tahun ada revisi? Ini ayat apa Quran gitu loh, kan begitu. Itu udah jelas dari situ saja. Silakan Abang Cinta Sholawat. Oke, terima kasih Bang dari hati. Abang saya rasa sudah sering ikut berdiskusi apalagi dengan guru kita Zulkifli M. Abbas atau Bang Zuma ya. Nah, kalau dikatakan Al-Quran itu adalah penyempurna, itu jelas fix. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu juga tercantum hukum Torah yang pernah diturunkan oleh
diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk diberitakan kepada umat-umatnya. Contoh yang pertama, di kitabnya Musa dengan 10 perintah. Yang pertama, jangan ada Tuhan lain. Ya, itu ada di surah Al-Ikhlas, Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 163, 285 dan 286. Yang kedua, tidak boleh menyembah patung, ada di surat Al-Qasas ayat ke-88. Yang ketiga, jangan nyebut nama Allah sembarangan, di surat Al-A'raf 180. Yang keempat, mensucikan hari Sabat, ada di surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. 5. Menghormati orang tua, ada di surat An-Nisa ayat ke-36. Yang keenam, jangan membunuh, ada di surah Al-Furqan ayat ke-68. Yang ketujuh, jangan berzina, ada di surah Al-Isra ayat ke-32. Yang kedelapan, dilarang mencuri, ada di surah Al-Baqarah ayat ke-188. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta, ada di surat Al-Ahzab ayat ke-70. Yang ke-10 terakhir, jangan menginginkan kepunyaan sesamamu, ada di surat An-Nisa ayat ke-54. Saya tambah Kalau ya. Al-Quran tidak disempurnakan, maka kalau Al-Quran tidak menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, maka ini pasti berkurang. Ya, Al-Quran ini pasti berkurang isinya. Dari perintah hukum Torah, paling tidak 7 ataupun hanya 1 doang. Hanya mungkin mentuhankan Tuhan yang satu aja, yang lain-lain tidak ada. Tapi buktinya di sini ada. Bahkan juga sampai hal-hal yang terkecil pun ada di dalam Al-Quran. Begitu juga dituliskan di dalam Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru. Ya, contoh berpuasa, contoh bagaimana cara menyembah Allah, itu hukum-hukum dan perintah itu, Pak. Nah, Yesus juga sholat, Pak. Yesus Nehemia 8 nomor 6 juga itu perintah sholat, Pak. Matius 23 nomor 36 juga itu perintah sholat, Pak. Ayo, apa lagi, Bapak? Silakan, Pak. Mau saya tambahin lagi. Oke. Apa buktinya penyempurna tadi itu yang mereka kejarkan begitu. Jadi di Islam itu ada 25 nabi yang wajib diimani, diketahui. Ya. Yang pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Ini selalu mereka tuntut. Kenapa dibilang nabi? Nabi artinya utusan Allah untuk jadi khalifah di muka bumi ini kan. Itu nomor 1. Nomor 2 Idris, ya. Nomor 3 Nuh. Nomor 4 Nabi Hud. Nomor 5 Saleh. Nomor 6 Nabi Ibrahim. Nomor 7 Lut. Nomor 8 Ismail. Nomor 9 Ishak. Nomor 10 Yakub. Nomor 11 Yusuf. Nomor 12 Ayub. Nomor 13 Shuaib. 14 Musa. Bayangkan. Nomor 14 kalian potong. Di Musa ini kan. Ini adalah nabi untuk lokal saja. Terus Nabi Harun. Nomor 15. Nomor 16 Dzulkifli. Nomor 17 Daud. Bayangkan. Ada lagi 2 nabi lagi dilangkahinya itu. Untuk lokal. Baru Nabi Sulaiman. Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, nomor 21. 22 Nabi Zakaria. 23 Nabi Yahya. 24 Nabi Isa alaihissalam. Inilah yang kalian bilang Yesus. 25 Nabi Muhammad SAW untuk sekalian alam. Untuk seluruh alam semesta ini. Penutup para Jadi nabi. nggak ada lagi nabi dan kitab lagi turun sampai hari kiamat. Ini yang kalian agung-agungkan. Nomor 14, bayangkan. Dipotong 13 nabi di atasnya. Nah ini yang kalian agung-agungkan itu. Padahal itu semua hanya para untuk nabi lokal. itu mengajarkan yang satu itu loh, tauhid. Mengajarkan tauhid semua nabi itu. Sampai Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Memang ada beberapa nabi lagi, banyak, ada ratusan bahkan ribuan nabi. Cuman yang wajib kami kenal, yang wajib kami imani, kami kenal itu memang terhitung 25 nabi. Itu pengajarannya sama, satu tujuan, perintah Allah, perintah satu, gitu loh, menyembah satu-satunya Allah yang benar.
perintahnya begitu, tidak Kalau dikatakan, ya benar. Oke, lanjut. sudah ada, lanjut aja. Ya, oke, sorry. Kalau dikatakan Nabi Adam dan Allah itu sama halnya dengan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Begitu juga Idris, kalau dikatakan 10:30 itu wajar. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Sampai kepada Isa alaihissalam, dia membawa Bible, katanya Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Apa bedanya dengan baginda Muhammad SAW? Kalau dikaitkan dengan Yohanes 10:30, Rasulullah dan Allah itu adalah satu. Nah, artinya apa, Pak? Artinya Allah memerintahkan kepada utusannya, kepada para nabi, ya. Lalu nabi ini menyampaikan kepada umat-umatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Contohnya Allah hanya menyampaikan A B C D F G, ya, A B C D E F G. Nah, Rasulullah juga menyampaikan kepada kami, kepada umat-umatnya, nabi-nabi sebelumnya juga dia menyampaikan A B C D E F G, tidak sampai H. Tidak sampai H dan tidak dikurangi hingga F. Sampai G ya G gitu, Pak. Seperti Sampai itu. terputus. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kau sudah melihat aku, berarti kau melihat dia. Dalam arti kata, Rasul Allah memerintahkan para rasulnya, ya. Kenapa Allah itu dinyatakan tidak bisa terlihat? Memang benar di dua Bible ini, dua kitab ini menyatakan bahwasanya Allah itu tidak kelihatan. Di Al-Quran dikatakan As-Surah nomor 11 ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Ya, di Al-Baqarah 134 juga dikatakan tentang Nabi Musa bahwasanya apa kata Nabi Musa? Apa kata Allah? Lantaroni, kamu tidak akan pernah melihatku Musa. Itu kata Allah. Namun begitu Allah mencoba untuk bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, gunung-gunung itu hancur. Apa kata Nabi Musa? Ya amantu billah, ya Allah, aku beriman kepadamu. Itu. Nah, dikatakan juga di Yohanes 5:37, suaranya tidak kamu mendengar, tidak akan kamu dengar, apalagi melihat wajahnya, tidak akan bisa itu, Pak. Jadi, bagaimana caranya Allah memperkenalkan dirinya, yaitu memilih manusia yang menjadi kekasihnya. Semua para nabi itu adalah kekasih Allah, Nabiullah, ada di surat Anbiya. Surah-surah para nabi, cerita-cerita para nabi di situ, Pak. Di surat Anbiya itu terjelaskan seluruh para nabi itu semua diceritakan oleh Allah, disampaikan informasinya kepada baginda Muhammad SAW. Nah, bagaimana caranya lagi supaya kita ini sebagai umat manusia yang tidak pernah bertemu dengan Allah, tidak pernah mendapatkan wahyu, yang tidak mungkin mendapatkan wahyu dari Allah, ya, Allah itu menyampaikan pada Jibril sampaikan ini kepada kekasihku si Anu, si Adam, si Yunus, si Idris, si Nuh, si Isa. Begitu kata Allah. Aku begini ya, sampaikan kepada mereka. Baik Allah. Makanya di situ ada tiga oknum, ya, ada tiga objek. Allah sebagai sumber dari wahyu, lalu penerimanya yang kedua adalah Roh Kudus yang disebut malaikat Jibril ataupun Gabriel di Bible, lalu disampaikan kepada para nabi. Di situ ada tiga objek, tapi diselewengkan sama orang Bani Oten menjadi trinitas. Kapan Roh Kudus ini dituhankan? Musa saja tidak pernah menuhankan Roh Kudus. Di mana Musa menuhankan Roh Kudus? Saya tanya Bapak, Pak dari hati. Coba bukalah pikiran Bapak. Oke, saya bisa tanggap. Tunggu sekali lagi Pak, terakhir dari saya, mungkin sampai 3 jam. Ya, Al-Quran ini Pak datang untuk meluruskan, bukan untuk mencaci maki. Kapan Rasulullah pernah menghina para nabi? Yang pernah menghina para nabi itu semuanya ada di Bible. Perlu saya buktikan. Adam kalian vonis sebagai pembuat dosa, sehingga kalian pun terlibat di sini. Lalu Lut itu disetubui sama anak gadisnya 2 orang. Jelas? Yang ketiga lagi, si Daud ini mengambil istri orang. Nah, yang jadi permasalahan setelah Daud mengambil istri orang, tuannya Daud ini di Bible itu marah, sehingga mengambil istrinya Daud. Lalu istri-istrinya Daud ini dikasih sama orang lain. Lalu apa kata Tuhannya di situ? Tuannya Daud di Bible Bapak. Yang paling parahnya, Tuhan Bapak ini, maaf ya Pak ya, saya bukan mau melecehkan, tapi itulah yang tertulis Pak di 2 Samuel nomor 12. Silakan Bapak baca.
Ya, apa kata Tuhannya Daud di sini? Kau melakukannya secara sembunyi Daud ya. Kau ingatnya Daud ya, bukan ini maksudnya seperti itulah gambarannya Pak. Tapi itulah kesimpulan dari ayat tersebut. Silakan Bapak baca ya. Kau ambil istri orang itu ya, kau bunuh lakinya ya Daud ya, ku ambil istrinya. Oke, akan ku ambil istri-istri kau di depan kau dan akan kuberikan kepada orang lain, dan istri-istrimu tuh akan disetubuhi oleh orang-orang itu di depan umum di siang hari. Tuhan seperti itu Bapak. Hah? Daud ini adalah manusia yang dipilih Tuhan Pak. Sudah jelas dia adalah maksum, akhlaknya baik Pak. Masa dia nggak jadi nabi di situ? Daud itu bawa kitab Mazmur Pak, bawa Zabur. Daud itu, tapi di sini dia dihinakan Pak. Pantaskah seperti itu Nabi Pak? Dan pantaskah Tuhan melakukan itu Pak kepada hambanya? Tuhan di mana maha kasih sayangnya kalau begitu? Pikir Pak, pikir. Silakan Pak, lanjut. Saya tambahkan sedikit dulu kalau nggak mau. Ya udah silakan. Kalau belum selesai silakan. Ya, supaya jelas. Jadi tadi ada 25 nabi ya. 25 yang nomor 24 Nabi Isa alaihissalam ini yang kalian sebut sebagai Yesus. Dia ini kan berarti nabi atau rasul Allah kan? Sama kan? Jadi ini telah diambil alih oleh si Paulus menjadi rasul, maka ini dipitnahnya jadi Tuhan. Bayangkan. Ini jalan masuk untuk menghina Isa itu sendiri, Yesus itu sendiri yang kalian hujat itu jadi Tuhan. Itu fitnah luar biasa. Ya, jalan masuk untuk menghina Allah Subhanahu wa taala, kalian bilang Allah SWT. Nabi Adam kalian bilang jadi dosa waris. Bayangkan. Bersambung dengan yang dibacakan kawan-kawan tadi. Coba bayangkan apa kerja kalian ini. Jadi kalian ini harus cerdas di dalam hal ini. Silakan, lanjut. Oke, tanggapi ya. Boleh bicara Pak? Silakan. Lanjut Pak. Lanjut. Silakan. Iya, yang saya mau atau lanjut aja dulu. Enggak apa-apa, Bapak aja langsung dulu. Bapak aja. Yang saya mau pertanyakan sebenarnya apa kalau sih? tanya jangan dulu, kalau tanya jangan dulu. Udah, biar aja dulu dia bertanya, biar puas dia baru datang. Enggak apa-apa. Biar aja. Selamat siang. Ya, langsung tanya. Yang saya mau pertanyakan apa sih salah Paulus sebenarnya? Dia menjadi rasul. Kan yang sebenarnya rasul, langsung aja to the point. Di sini tadi udah saya bacakan ada 25 nabi dan rasul. Yang Nabi Isa alaihissalam ini tadi nomor 24 ya, yang wajib diimani. Jadi ini kerasulan dia ini setelah dia tiada di bumi ini sudah diambil alih oleh Paulus. Sekarang Paulus ini siapa ini? Kok jadi rasul malah dipitnah Yesus jadi Tuhan? Ini pokok persoalannya. Oke. Sekarang dasarnya apa sih Pak? Sampai menganggap bahwa Rasul Paulus ini ini konteksnya saya mau tahu. Sebentar. Saya bicarakan dia yang menjalankan ajaran Yesus. Enggak, nanti dulu. Dari hati ini mau jawab apa enggak itu yang tentang tadi? Dari hati dulu. Nanti saya menanggapi jawabannya ataupun sedikit membantah ya, yang tentang kesempurnaan Al-Quran. Jadi kalau hanya dipatokkan kenabian untuk menyempurnakan sebuah kitab, apakah itu sudah mencukupi buat saudara? Apakah dikatakan Tuhan itu bahwasannya nabi-nabi yang akan menyempurnakan kitab itu? Nah, jadi yang saya pertanyakan di sini, di manakah Tuhan diletakkan di dalam penyempurnaan kitab itu? Apakah kalian menyembah nabi? Apakah kalian menuhankan nabi? Nah, sekarang itu di kitab jelas mengatakan jangan ada Tuhan Allah lain di hadapanku. Yang bilang siapa itu? Satu-satunya Tuhan yang kau sembah. Jadi, yang bilang? Dalam kitab saudara berturut-turut mengajarkan hanya sesuai menuhankan atau menyembah nabi, itu bukan kitab penyempurna.
Itu namanya untuk sebuah suatu analogi yang Goblok, keliru goblok. dalam pemahaman Kristen. Jujur aku menjawabkan ini ya, itu keliru. Tidak mungkin seorang nabi bisa menyempurnakan kitab. Tidak bisa. Itu perkataan Tuhan bagi Loh, umat di- umat yang menyempurnakan yang menyempurnakan yang mengimani satu dah satu dari hati Nah. dulu. Kamu Dah, mute dulu, dah. pelek oke ya. dari hati siap. Yang Itu yang bodoh. yang menyembah para Kalau nabi aku siapa yang di betul, sini? udah. Saya Jadi, tanya Anda. Aku tadi Saya- tidak pernah mengatakan satu kata pun ya. Aku tadi tidak pernah mengatakan satu kata pun. Boleh ditanya sama rekan-rekan yang lain. Aku tidak mengatakan nabi itu disembah. Nah, yang kalau Anda mengatakan nabi disembah, coba cek di Ibrani 3 nomor 1. Biar kalau tidak percaya biar aku baca. Ibrani 3 nomor 1 situ dikatakan, saudara-saudara sesama Kristen yang sudah dipanggil juga oleh Allah, coba pikirkan dalam mengenai Yesus ini, ya. Dengar ya, saya bacakan Ibrani 3 nomor 1. Sabar. Selagi parkir mobil, ntar. Sepertinya dia nggak paham dengan ayat kitabnya Oke. itu, nggak paham. Sebab dia. itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, ya, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu siapa? Yesus. Jadi siapa di sini yang menuhankan manusia, menuhankan Rasul siapa? Kalau dikatakan, ya, kalau tadi Anda mengklaim bahwasannya kami menyalahkan Paulus, jelas di 1 Korintus 8 nomor 6, dialah Tuhan yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Tapi di Matius 11:25, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwasanya yang Tuhan itu adalah Bapa Sang Pencipta alam semesta. Ayo. Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta. Itu tegas itu di Matius 11:25. Itu Bahwasanya Tuhan apa Tuhan. bukan? Itu Kemana? Tuhan itu. Tuhan lah, Yesus Kemana, apa? Berarti Yesus Bantah-bantahan, kan? bertuhan. Yesus Berarti Kata Tuhan bertuhan. ada berapa? Apa kata Paulus? Tuhannya ada berapa? Jelas kau. Silakan Allah dicek. Bapa Tuhan, 1 Yesus Tuhan, Korintus itu jadi berapa itu? 1 Korintus bisa saya 8 tanggapi? nomor 6. Tanggapi lagi. Jogalnya kau memang. Pasera. Gini Bang dari hati. Nggak Kau boleh tadi begitu, ngomong Bang. Namanya Dan kita kan paparan berdiskusi. saudara itu nabi yang menyempurnakan dalam kitab saudara. ya sebentar Bang dari hati. Kau tadi Ada nabi membahas terakhir. dengan Ada nabi terakhir, kata saudara. Sebentar, kau tadi membahas masalah kitab suci kan. Kau ngerti nggak, paham nggak apa itu kitab suci? Kenapa itu bisa dikatakan kitab suci? Yang bisa dikatakan kitab suci kalau di dalamnya itu murni firman Tuhan, tidak ada perkataan manusia. Nah, saya tanya Biblemu ada perkataan murni nggak dengan itu perkataan Tuhan? Enggak kan? Ada. Di situ banyak perkataan-perkataan orang di situ di dalam perkataan manusia. Jadi nggak Ya, bisa itu perkataan disebutkan manusia banyak itu. kitab suci. Kemudian kitab suci itu seharusnya ditulis pada masa nabi itu ada. Ya. Kemudian di cross check oleh nabi tersebut, benar nggak? Kan begitu. Nah, kitab suci kitab kalian apa? Kapan dituliskan? 70 Setelah tahun setelah Yesus nggak ada. setelah Yesus nggak ada. Apakah itu dinyatakan benar? Siapa yang tahu itu benar atau tidak? Karena Yesus yang menerima wahyu dari Tuhan. Oke, Kalau buktinya. Ya, saya kasih buktinya. Silakan Apakah Yesus dibaca. melegitimasi? Apakah Bentar, Yesus Pak. melegitimasi kitab itu? Sementara Jadi Yesus nggak Bible, tahu. jangan kalian bilang Bible itu kitab suci, tidak ada kesucian di dalam kitab itu. Ya, biar kita buktikan, Pak. Silakan dibuka Yohanes 5:39 ya. Dibuka ya. Dengarkan saya baik-baik. Buka Yohanes 5:39. Lalu setelah itu, setelah Bapak baca Yohanes 5:39, baca Lukas 1 dari ayat 1 sampai 3. 3. Silakan. Saya tinggal dulu ya sementara ya, teman-teman. Oke. Jangan Boleh. lama-lama, Bro. Saya lagi nunggu sholat Jumat juga nih, Pak. Jadi dipasang kuping, jangan cinta buta, ya. Oke, saya Yesus itu adalah nabi atau rasul. Kenapa diambil alih si Paulus? Ngerti nggak bahasa itu? Sudah saya bertentangan. tanggapi. Apa kata Yesus? Apa kata Paulus? Kitab yang terdahulu mengajarkan para nabi itu sudah mentok di dalam kenabian pada Raja Salomo terakhir. Nah, Shalom. Nabi Raja Shalom lagi. Jadi potong-potong. Nabi Sulaiman.
Itu Sulaiman. Nabi Sulaiman. Bukan nabi tuh, dia raja. Dia raja Saya menurutmu. meluruskan. Sulaiman itu. Menurutmu. Saya Karena luruskan. Tahu nggak karena tahu? di dalam Kristen memang tidak ada nabi, Di adanya Al-Quran raja. juga kan nggak jelas. Nabi kalian siapa sebenarnya? Coba. Sulaiman. Karena Yesus itu dianggap raja segala raja katanya. Nabi kalian siapa namanya? Aku jawab ya. Sabar. Dengar dulu. Masa saudara tadi ngomong jam dengar? Masa aku ngomong 1 menit aja saudara nggak mau dengar? Oh, Oke? hari kau Mentoknya ngomong, Nabi satu di dalam kitab itu, di dalam kitab yang terdahulu itu ialah Nabi Salomo. Nah, Tuhan melihat dalam setiap sejarah perjalanan nabi-nabi itu tidak bisa menyempurnakan kisah-kisah Mana ayatnya? Mana ayatnya? terdahulu. Itu mana dan ayatnya ayatnya? baca. Oke? Itu kita Nah, nabi yang di waktu sampai Raja Salomo mana? Nabi terakhir yang diberikan hikmat dan kemampuan sampai Baca ayatnya. Menara Babel itu pun tidak bisa mentaati Tuhan dan Mana mengikuti ayatnya? sempurna Asumsi. Lah, Asumsi. maka oleh sebab itu di sejarah ini kita ambil Tuhan menjanjikan sebelum dan jauh sebelumnya bahwa oleh firman-Nya lah yang akan menyempurnakan dalam setiap kitab-kitab itu. Maka oleh sebab itu dari penjelasan kitab yang terdahulu Nabi tidak bisa menyempurnakan kitab. Bukan Nabi yang Mana menyempurnakan. Bos, kitab? makanya kau pertanyaanmu itu salah. Tidak ada nabi yang menyempurnakan kitab. Kitab itu murni turunnya dari Allah. Tidak ada disempurnakan oleh nabi. Nabi Allah yang hanya menyempurnakan. menyampaikan. Rasul itu hanya menyampaikan kepada umatnya. Kan begitu. Dari mana pula nabi menyempurnakan kitab? Cerdas sikit. Nabi Muhammad aja ya, tadi tidak ada kontribusinya di dalam Al-Quran, tidak ada perkataan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu, biar kau tahu. Ya, begitu sucinya Al-Quran, begitu sempurnanya Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad sendiri Rasulullah SAW aja tidak ada perkataannya di dalam Al-Quran, biar kau tahu. Jadi jangan kau bilang Nabi Muhammad menyempurnakan Al-Quran. Al-Quran itu sudah sempurna, turun dengan sangat sempurna. Jadi tidak ada nabi yang menyempurnakan Al-Quran, tidak ada nabi yang menyempurnakan kitab suci. Jelas sampai di situ. Kemana? Begitu sempurnanya sehingga membutuhkan tafsiran. Tafsiran. Tafsir itu bukan namanya lari ke situ. larinya kalau tafsiran itu penjelasan, bro. Semua Bapak salah sebelum orang. Gimana sih? Pak Terbaca lah kau ya. Pak Pace, sebelum Bapak bertanya, Bapak belajar dulu. Jadi pertanyaan Bapak tuh jangan malu mempermalukan diri Bapak kita sendiri, kan Pak. belajar ini. Apa Makanya saya pertanyaannya? mempertanyakan juga Al-Qurannya. Apa pertanyaannya? Kalau Kamu dia memang mempertanyakan sempurnakan orang kitab bisa itu mengerti. perlu tafsir, Turun perlu dulu ya, hadis. siapa ini? Itu hadis itu Bawa dulu kau penjelasan. dulu ya. Jadi bawa dulu. Kalau biar tidak ada naik. tafsir pakai hadis. Ustaz Unggul, mana Ustaz Unggul? Ustaz Derajat ya, Ustaz baik. Biar jelas. Gimana sih? Anda kan mempremi. Kalau memang dia sempurna, Kitab nggak perlu sempurna, pakai Pak. tafsiran, Pak. Nah, kami Silakan, Ustaz. tahunya dari mana kalau tidak ada tafsir untuk menjelaskan ayat itu? Kita. Sekarang Pak Pace ini Nah, katanya Al-Quran mengerti apa itu sempurna. tafsir nggak? Bapak itu ngerti nggak tafsir itu apa? Jangan Bapak bertanya nggak perlu tafsir. Bapak sendiri mengerti tafsir nggak? Tafsir itu apa menurut Bapak? Terbuat salah sama Otennya memang. Tafsiran. Iya, Bagaimana mengartikan Al-Quran? keras memang orang-orang Kalau ini. memang dia sempurna Keras. kan tidak perlu dijelaskan. Nah, Loh, Tidak loh, perlu lagi pakai Tafsirnya biar tafsir bodoh. atau hadis. Pace, saya orang Indonesia. Ketika ada orang Inggris ngomong, saya tahu. Nggak tahu saya. Ya harus pakai tafsir. Ditafsir. ada Paham penerjemah, nggak? ngerti nggak? Saya Paham kembali nggak? ke awal, Pak. Katanya kan Al-Quran kan Enggak, kalau ke awal kamu masalahnya Sempurna Paulus menurut tadi. loh, Paulus. Ya, oke lah. Apa yang salah dari Paulus? Sementara dia Banyak sedang yang salahnya. menjalankan Banyak mengaku dia nabi, menjalankan pembunuh, ajaran Yesus. perampok, dia orang bukan orang Pura-pura asli bertobat. Israel, Sebelum pura-pura miliar bertobat. itu sebelum Matinya pun dia- dipenggal itu, sebelum- matinya pun dipenggal. Iya, sejarahnya Terus apa lagi? Paulus Bapak saja nggak tahu. Gimana sih mengatakan Apanya bahwa nggak tahu Paulus lagi? itu Sejarahnya yang Paulus justru itu melawan ajaran Yesus? perampok, Nggak pembunuh, ngerti ya. tadi apa. Awalnya Sejarahnya dia- Paulus ya. itu
Ada di Kisah Para Rasul 9 di Kisah Para Rasul 9, Pak, dia mengakui dia pernah membunuh murid-murid Yesus. Bagaimana seorang pembunuh Betul. ya, murid-murid Yesus itu bisa Sebelum dia menjadi percaya rasul Yesus saat itu. sebelum dia percaya kepada Iya, Yesus. sebelum dia percaya kepada Yesus. Oh, Setelah dia Dia bertobat orang-orang miliar Kristen. tersesat, Iya, iya. termasuk kau. Tapi setelah dia diutus untuk mencari orang-orang Kristen di Siapa yang Napsik, mengutus dia? disitulah dia bertemu Yesus. Yang mengutus Oke, dia gini siapa? aja Pak, gini aja Pak. Bapak Kenapa membela kau Pak. menganiaya aku? Sebentar Pak Pace, Bapak percaya sama Paulus kan? Percaya nggak? Percayalah dengan ajaran. Nah, Bapak Karena mengimani ajarannya memang Bapak mengimani Paulus kan? kok mengimani Paulus gimana sih? Iya, maksudnya Tapi Bapak percaya. mengimani itu kan percaya. Kau percaya mengimani, lain namanya apa lagi? Iya kan? Berarti kalau saya katakan Percaya. bahwa Bapak percaya dengan orang bodoh, saya nggak salah dong? Sama pembunuh. Itu Hah? sama aja Pura-pura bilang bertobat, kalau miliar percaya enggak dengan tersesat, setan. termasuk Berarti Bapak dirimu. percaya setan. Enggak, saya Karena tanya, harus saya dikatakan, tanya, Kalau saya tanya tanya. Bapak, Ah, setan itu ada nggak? ada? Loh, kok lari ke setan lagi? Ya. Kau percaya nggak? Bapak Nggak, jawab ya. dulu. Bapak jawab dulu. Berarti kalau pernyataan Ya saya sama bahwa aja pertanyaan dari seperti itu yang kau lontarkan kepada saya, Pak. Iya, saya tanya ke Bapak, jawab aja. Berarti kalau Bapak percaya kepada Paulus, berarti Bapak percaya. mengimani dong. Berarti Bang, Bapak Bim, percaya kayaknya aku sama. lompat nih, Bang. Kayaknya aku lompat ini bentar ya. Kayaknya aku terlompat ini bentar ya. Boleh, Nanti boleh. menaikkan lagi ya. Boleh. Ya. Kutanya dulu sama Bapak. Berarti kalau Bapak percaya kepada si Paulus, berarti Bapak percaya dengan orang yang bodoh ya? Setuju? Maksudnya? Bapak percaya Paulus kan? Jawab aja dulu. Harus Bapak setuju. percaya Paulus. Harus Kalau setuju saya soalnya. bertanya, Ya, termasuk saksi. berarti Bapak percaya dengan orang yang bodoh ya? Iya, setuju itu udah jelas. Setuju nggak? Pembunuh Lanjut pura-pura aja. bertobat, Maksudnya apa kau itu? percaya. Oh, maksudnya apa? Kalau Bapak Bacakan percaya aja sama ayatnya. Paulus, berarti Bapak itu percaya dengan orang bodoh. Itu ada di 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Dia bukan berkata sebagai menurut firman Tuhan ya. Nah, Bapak garis bawah itu, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Berarti selama ini Bapak mengikuti Paulus sebagai orang bodoh, bukan perkataan Tuhan. Gimana itu, Pak? Datanya, Pak. Nah, Biar Bapak jelas. baca Saya dulu, pegang belajar Alkitab dulu, belajar makanya Iya, sebelum yang naik. Bapak katakan itu betul enggak? Loh, kalau saya nggak betul, Assalamualaikum Os. Waalaikumsalam. Jangan diplesetkan dong. Kok jangan diplesetkan. Ini saya bacakan lagi ya. Bapak buka aja, Bapak ada Bible di situ, Bapak baca 2 Korintus 11 ayat 17. Apa di situ yang dikatakan Paulus? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jelas di situ ya. Apa yang dikatakan Paulus itu bukan perkataan Tuhan, tapi sebagai perkataan dia sendiri sebagai orang yang bodoh. Maka setiap Kristen yang percaya bahwa kepada Paulus berarti percaya kepada orang-orang bodoh. Ini saya punya Alkitab ini. Saya mau lihat apa benar kata Bapak. Bacalah. Baca, buka, ayo baca, buka. Orang jelas-jelas kok dia sendiri ngaku lagi. Pura-pura dia bertobat, miliar tersesat dibuatnya, termasuk dirimu. 2 Korintus berapa, Pak? Biar jelas. Libra 2 Korintus berapa ya? Ayat 20 apa 22 itu lupa. Ini soalnya di kantor orangnya. Banyak Nah, ada tuh. perkataan Paulus. Kang Libra. Cinta selawat katanya mau naik lagi gimana? Udah minta permintaan belum? Dua Korintus berapa? Dia gak paham dia ini sama kitabnya sendiri nih. Berapa itu? Kalau nggak 22 Kitab kayaknya. dia sendiri pun nggak hafal dia. Iya, ini mau sholat juga ini. Awak. Silakan. Tahu Silakan, benar. Abang. Silakan. Oke Pak, saya pause dulu sebentar Pak ya. Kalau enggak nanti turunin aja Pak kalau ada yang mau naik Pak ya. Nggak apa-apa, sampaikan aja Pak dulu, nggak apa-apa.
sebelum turun. Sambil mencari ayatnya orang itu dulu. 2 Korintus 22 kayaknya nggak salah. Cari aja itu. 2 Korintus 20 nggak ada, Pak. 22 kalau nggak salah. Korintus 11 ayat 17. Sorry, kemute berarti aku dari ngomong-ngomong. Oh, iya. 2 Korintus 11 ayat 17. 2 Korintus 11 ayat 17. Kemute Baca rupanya kuat tadi. ya. Kuat baca. Kuat bacanya ya. Biar oten-oten di bawah itu tergoyahkan imannya. Di sini perikopnya Paulus tidak mementingkan diri. Nah, jelas. Nah, di ayat silakan. 17 mengatakan, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, Tuhan. Kemudian melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. udah jelas Pak kan? Dia bukan mengatakan sebagai firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh. Apa yang salah aku? Ayat 16 Apa yang salah aku ulangi katakan? lagi. Itu clear itu. Tapinya pasti. Ada Bapak itu tapinya cuma pasti. mengutip-ngutip satu ayat. Nah kan, jadi pendeta yang mualaf Mengutip satu ayat mengutip-ngutip. tapi tidak jelas maksud Pendeta yang daripada. mualaf mengutip-ngutip. Tidak. Ya. Kulangi lagi. Jangan Pendeta yang hendaknya mualaf ada orang yang mengutip-ngutip. menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Nah, Apa kalian yang terima aku kan dia katakan, sebagai orang bodoh aku kan? mengatakan, Nah, terimalah dia. Kalian terima kan dia sebagai orang bodoh? Dor. Ngerti nggak? Dor, selamat datang di kebenaran. Selamat datang kebenaran. Selama ini Bapak tidak membaca Alkitab Bapak sendiri ternyata. Silakan login Pak. Masalahnya Kalau ini udah jarang dapat. pernah membaca Tapi yang Alkitab. di sini Paulus tidak tapi mementingkan lagi- diri sendiri. Iya, Alah, dari perikopnya hikmah ini ini. aja kamu. Jangan baca judul, Pak. Makanya kalau lihat nonton film itu jangan baca judulnya aja, ditonton Ya, filmnya sampai habis. Gimana mau tahu Jalan kalau ceritanya yang judulnya nggak ada. nggak jalan ceritanya yang harus diturutin, bukan jangan judulnya. Bang, cuma- Kadang judulnya pencurian, tapi sebenarnya dia pemberian, kan gitu. Di mana-mana itu harus ada topik dulu. Ya topik itu kan Enggak, Gini, itu Pak. kamu Gini, Pak. bagaimana dengan ayat itu? Kalau Bapak baca berita, Bapak cuman baca sampulnya saja, maka Ya. Bapak tersesat. betul. Menurutmu dengan ayat itu gimana? Apakah kami di sini menghujat? Silahkan Anda pikirkan sendiri. Sebenarnya ini masih banyak yang harus Ya, dibaca, masih Pak. harus Makanya disampaikan. Bapak kan banyak hanya belajar. mengucapkan satu ayat. Enggak. Makin banyak dibaca tuh Persoalan makin itu banyak kan- nanti itu ketahuan. Kalau semakin banyak ya kamu tidak semakin Cobalah dibaca. bisa menanggung. Di sini Paulus sebenarnya mau tidak mementingkan diri sendiri. Oh, itu nggak peduli saya, yang penting dia seorang pembunuh, pembohong, dan akhirnya dia berkata tidak jujur. Bertobat. Itu udah. Bertobat Tadi kan itu sudah hanya jelas saya pura-pura katakan, Pak. Matius 11:25, Yesus itu bertuhan. Dia mengatakan Tuhan itu adalah Bapa pencipta alam semesta. Tapi di 1 Korintus 8 nomor 6, si Paulus ini menuhankan Yesus. Jadi yang mana yang betul Bapak yang Bapak ikuti sini, ajaran yang mana sebenarnya? Ajaran Yang Yesus, diikutinya kalau Paulus. Bapak mengikuti ajaran Yesus, Bapak menuhankan Bapa sang pencipta alam. Tapi kalau Anda mengikuti ajaran Paulus, maka yang dikatakan Paulus di 1 Korintus 8 nomor 6, Yesus itulah Tuhan, bukan Bapak. Di Galatia malah Ayo. mengutuk. Kalau saya balikin Bapak, saya mau bertanya. Boleh nggak? Silakan. Kenapa lagi kau itu? Silakan. Malah nantang lagi nantang. Silakan. Banyak Pak, banyak Pak kalau Al-Asar nanya. 3356. Kenapa itu Pak? Wajarkah Kenapa? seorang Allah dan malaikat bersawalat sama Nabi? Berselawat. Oh, nah. Ya wajar dong. Wajar, Pak. Rasul undangan Nabi. Betul-betul jagur duk. Wajar. Allah berdoa
Berdoa untuk siapa? Oh, sholawat Bukan berdoa, artinya- Pak. Bukan Bukan hanya berdoa, Pak. itu memuji, Pak. Itu memuji. Pak Pace Ya, baru kali ini ada Innallaha nabi wa yang seperti ini. malaikatahu sholuna ala nabi. Sebenarnya Allah itu memerintahkan kepada kita, termasuk para malaikat pun untuk bersolawat kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad khususnya, karena Itu bukan dia perintah, akan Pak. memberi- Ini Allah yang Jadi dan kenapa malaikat. enggak kau protes itu Tuhanmu dipaku-paku berkolor dipamer-pamerkan gila kau, weh gila. Aduh. Jadi gila apa gimana ini? Itu enggak kau protes. Yang namanya kekasih Allah Dasar itu gila wajar kau dia memang. memujinya. Karena apa yang diperintahkan Allah itu kepada baginda Muhammad SAW tidak dikurangi dan tidak ditambahi dalam menyampaikan ajaran Allah. Pantas dia dipuji. Contoh, Bapak punya anak baik nih ya di rumah ya, anak laki-laki yang paling baik. Bapak merintahkan ke sini, ini dikerjakannya. Bapak menyuruh dia melakukan ini, dilakukannya. Tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang ditambahi. Malah Bapak memuji dia. Itu pantas Bapak memuji dia. Apakah Bapak itu adalah anak itu? Berarti kan nabinya Berarti Allah sukses dengan- dipujinya. Iri kau Allah ya, iri setara kau. dengan Muhammad. Iri kau kan? Allah Karena setara nabinya dengan- sukses. Allah setara Yang dengan mengatakan Muhammad. setara dengan Muhammad siapa? Itu siapa yang bilang itu? Allah Siapa? itu tidak setara dengan makhluknya. Tadi irinya Allah dan malaikat Asyuara ayat 11. Ya, Asyuara ayat 11. Udah jelas dikatakan Allah itu tidak serupa dengan Jangan makhluk. kejang-kejang lah. Yang kejang-kejang Nggak usah kejam. Kau lah yang kejang-kejang. Kau yang bisa bahlul. Kau mau. Ada aja kau ini. Muhammad Kau aja bilang- bilang di mana dirinya masuk sekolahmu? surga. Kau bilang Tidak, kami tadi gimana mengutip-ngutip satu ayat. Pendeta kau kalau di gereja tuh ngutip-ngutip satu ayat apa satu perikop, saya tanya bacanya. Saya tanya dulu ya. sih? Pendetamu Seorang nabi tidak saya tahu tanya dirinya dulu masuk surga atau pendetamu. tidak. Pendetamu itu butuh kalau baca didoakan. ayat Aduh, satu perikop gimana atau sih? apa satu ayat? Coba aku tanya kau dulu ya. Aku tanya, jawab. Pendetamu kalau Apa khotbah itu? di gereja apakah membaca satu perikop apa satu ayat? Saya tanya. Jawab Perikop lah. Ten. Satu perikop. Kemudian membaca ayatnya. Satu perikop, ya. Nanti Ya, ada. nanti tolong pendeta itu tolong sampaikan saya ya. Saya ngasih apa namanya request. Apa? Tolong bacakan ya surat Hezkel pasal 23 dari ayat 1 sampai selesai. Tolong dibacakan. Itu permintaan dari saya. Pakai toa bikin. Pakai toa ya. Hezkel 23 Ya, saja. dari pasal 1 sampai selesai. Iya, silakan. Kalau emang dia baca satu perikop silakan. Pendeta Pantas kau kalian aja seperti pun itu. kalau khotbah baca-baca buka ayat satu ayat doang, satu perikop. Mana? Kok nantang kalian. Satu Yohanes 1 namanya nomor kitab 1. suci kok isinya jorok ya, isinya kayak ngeri. Anak kecil aja Berani takut. pakai toa baca itu. Selangkangan. Anak kecil aja dikawinin. Tuh. Kan? Tidak Jangan boleh cermin hujat nih. iblis Ini hujat ini hujat ini. Hujan. Iya. Oke, kita balas hujan. Kita balas Bahlul, hujan. makanya Kita balas hujan. penyembah mayat. Kita balas. Kejang-kejang Woi, lah. penyembah mayat. Nah, biasa aja. Biasa Ada orang aja kau lu. tuhankan. Iya, Tuhan yang kawin kau Tuhan kan ya kan? Jelas Tuhan kau kawin tapi kau Tuhan kan. Tuhan kau dicumbui sama Maria Pakai Magdalena. data dong. Ya, pakai data. Oke. Datanya mana? Datanya mana? Aduh, Kau Wahyu punya data Wahyu nggak? 20. Wahyu 20 nomor 15. Wahyu 21 Data nomor mana yang nggak 9. dibaca? Kau Matius abaikan 20 semua. nomor 15. Silakan kau buka dulu itu. Mau baca pun sampai nangis darah kan tidak ada tertulis dalam kitab bahwa Yesus itu nikah. Kita Makanya pernah kau buka kau kitab bukan Maria kau tidak perlu Magdalena. baca Pelajari kitab dulu kau. kitab itu, pelajarin kitab kau dulu, baru kau baru bisa Selesai sampein. dia ya. Ini udah selesai nih. Ini. Jangan diturunkan. Nah, Jangan diturunkan. Dia udah mengujar. Biarkan Udah. aja. Jangan Ngapain turunkan dia. dilayani Biar kita orang kerjain Bang, lagi aku dari sini. persiapan mau sholat Jumat dulu nih. Oke, siap. Bang Serah. Oke. Yuk, Bang semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti wabarakatuh. kesini lagi ya, ini Ya. standby aja. Ya, habis sholat Jumat nanti aku balik lagi kemari. Oke, nanti sama ya Pak ya. Saya assalamualaikum Pak. Saya turun dulu Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada seorang murid bersandar di dadanya Yesus. Hah? Ngapain bersandar dadanya Yesus? Homo. Gila. Aduh, men. Seorang murid bersandar dengan penuh kasih, bersandar di dadahku, di dada Yesus. Ngapain dia? Cem-ceman. Kasihan deh lu. Memang Tuhan heran Tuhan berat. dicumbui sama Tuhan dicumbui sama Maria Magdalena kok mau dibantahnya ayatnya. Kapirun. Dibilang kafir. Nggak datang Oten malah Oten Bacakan pun penghujat. nggak ada gunanya sama dia. Padahal dibantu untuk Kita membaca. tadi menerangkan secara gamblang dengan Bible mereka, tapi dia menghujat ya. Bukan dari Islam yang menghujat ya teman-teman ya. Kami membacakan Bible kalian, apa yang tertulis itu kami bacakan. Kami tidak ada menafsirkan, kami tidak memberikan kesimpulan, tapi itu yang tertulis. Tolong kita seorang bangsa Indonesia, seorang anak Indonesia yang pernah belajar dan sekolah tentang bahasa Indonesia, silakan dipelajari atau dibaca kembali Bible-nya. Apakah itu sesuai dengan yang difirmankan kata Tuhan kalian menurut Bible itu, silakan. Apakah itu benar atau tidak? Apakah kami ada mempelintir ayat? Tidak. Kami tidak menghujat. Itu yang tertulis, itu yang kami sebutkan. Kalau kata Yesus dia adalah utusan, kami tidak menghujat. Yesus mengatakan itu dia adalah utusan. Kalau dia bertuhan, Yesus mengatakan itu kalau dia bertuhan, Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapamu. Itu kata Yesus. Dia bertuhan, brother. Naik udah nggak mau lagi dia naik, memang udah mau kabur nih dia dari tadi tuh. Iya. Ayo baca naik.